Selamat siang, Dr. Elia. Perkenalkan saya Ibu Afi, Dirpasca Sarjana. Dr. Elia bisa mendengar suara saya dengan jelas? Selamat siang, Dr. Elia. Oke, baik. Ya, Dr. Elia mungkin masih mute suara Pak Dokter. Kami bisa melihat mimik tapi belum bisa mendengar suara. Tes, apakah belum atau sudah bisa terdengar? Baik, Dokter. Sekarang sudah tertangkap suaranya. Mungkin tadi barusan saya dapat laporan jaringan memang agak buruk di sini. Oh, baik. Ya, Dokter Elia, karena sesi ini sesi milik Dokter Elia dan tidak ada moderator, sepenuhnya kami serahkan ke Dokter Elia langsung untuk melanjutkan ya Dokter Elia. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Silakan. Ya, baik. Saya minta izin untuk bisa share screen semuanya. Silakan. Silakan. Baik. Untuk waktu saya berapa jam, Ibu? Tes. Halo, halo. Oh ya, baik. Nanti saya diberi ini ya, diberi apa namanya, supaya kalau misalnya sudah hampir selesai, silakan nanti bisa disampaikan. Baik. Waktunya 2 jam 15 menit. 2 jam 15 menit. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ya, yang saya hormati pimpinan, dosen dan juga para mahasiswa di Prodi MM kalau tidak salah ya. Terima kasih untuk saya diberikan kesempatan untuk share terkait dengan si Bapak dan Ibu. Eh, Sekilas mengenai saya Bapak dan Ibu, saya saat ini adalah dosen di bentar, ini, saya saat ini dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra Makassar. Jadi Universitas Ciputra ini punya kalau pernah dengar ya Universitas Ciputra yang ada di Surabaya mengembangkan beberapa perguruan tinggi ya kami baru berdiri 2021 lalu sekarang baru tahun ketiga jadi mahasiswa kami baru tahun ketiga dan saya diminta untuk menolong mengembangkan kampus Ciputra Makassar ini sebagai ketua program studi ya. Eh, Berikut pendidikan saya, lalu publikasi-publikasi saya. Tetapi Bapak dan Ibu, intinya adalah mari kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu hari ini. Tanya juga siapa tahu nanti ketika Bapak dan Ibu eh, melakukan riset, lalu mau melakukan publikasi kita bisa join riset, join publikasi, bahkan mungkin kita bisa apa antar perguruan tinggi bisa MOU dan mengadakan kerjasama yang lebih besar lagi. Baik, karena saya diminta untuk membahas terkait dengan penulisan artikel. Ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai teknik penulisan artikel sangat panjang sekali. Ya, saya belajar pertama kali
banyak saya ketika ketika awal-awal saya belajar ini Bapak dan Ibu pernah dari dikte itu sampai bahkan 4 hari kalau tidak salah ya. Saya ikut kegiatan dikte itu benar-benar membahas dari bagaimana membuat judul yang baik, bagaimana membuat kesimpulan. Lah, tapi dalam waktu 2 jam ini kita ini ya Bapak dan Ibu sama-sama belajar bagaimana apa yang penting sebenarnya kalau kita bicara mengenai publikasi dan ini menjadi salah satu rumus saya dan saya berusaha untuk jadi seperti seorang editor jurnal maupun reviewer ya apa aja yang penting yang harus ada di dalam sebuah paper. Nah, ada 3 hal yang akan saya bahas. Pertama nanti sedikit saya akan share mengenai pengalaman. Lalu juga saya akan bicara mengenai teknik penulisan, secara singkat Bapak dan Ibu, dan juga serba-serbi publikasi. Yang terakhir adalah terkait dengan refleksi. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti menerima PPT saya kurang lebih ada 100 slide lebih ya Bapak dan Ibu. Sehingga nanti ada beberapa yang mungkin saya akan banyak skip Bapak dan Ibu. Ya kita melihat dari sisi waktu. Lah Bapak dan Ibu, saya selalu akan mulai dari ini, Bu, ya pengalaman pertama kali saya belajar ya publikasi dan benar-benar karena ini sebuah kewajiban ketika saya kuliah S3 di Universitas Diponegoro ya eh, mau tidak mau ya namanya publikasi ini harus saya lewati sekalipun saya baru jadi dosen 2011 2012 saya mendaftar sebagai mahasiswa mahasiswa S3 di Universitas Diponegoro Semarang dan ya saya masih baru, masih muda, belum tahu apa-apa mengenai publikasi, tapi benar-benar dari S3 lah ini saya digembleng. Ya, di mana kita lihat sekilas Bapak dan Ibu ya, saya belajar pertama kali gara-gara ada 2 mata kuliah, ya, 2 mata kuliah yang outputnya adalah publikasi, ya, outputnya adalah publikasi. Ya, kalau saya tulis ini adalah publikasi pertama saya ya terbit di jurnal internasional karena pada waktu itu awal-awal ya tugasnya kalau nggak di Sinta ya di jurnal internasional belum sampai ke Scopus walaupun dalam perkembangannya salah satu kewajiban kami adalah mempublikasikan minimal satu jurnal internasional terindeks bereputasi atau terindeks Scopus. Lah, kalau Bapak Ibu lihat, saya mulai riset September sampai Desember. Jadi ini masa kuliah di mata kuliah model pemasaran, ya dengan waktu itu saya memilih satu dosen dari beberapa dosen, ya karena tim teaching ya Bapak dan Ibu, namanya Prof Vincent. Prof Vincent ini dekan di Universitas Dian Nusantara Semarang. Lah, ketika dalam prosesnya saya melakukan riset sampai saya mensubmit paper saya itu di tanggal 12 Desember 2013 dan baru publish benar-benar terbit itu di 2015. Jadi waktu cukup lama, lebih dari 1 tahun. Ya karena pada waktu itu tidak tahu gimana caranya, harus ke jurnal apa, dan benar-benar mulai dari nol. Ya. Lalu di bagian kedua, mata kuliah kedua, itu namanya model perilaku konsumen. Sama, ya di satu semester yang sama, saya submit di Desember 2013, baru publish di 2015. Jadi lebih dari bahkan publikasi pertama saya yang ke internasional bereputasi itu benar-benar 2 tahun. Nah, jadi proses yang lama ini membuat saya lebih ini ya lebih benar-benar berfokus nanti saya juga akan coba jelaskan bahwa riset itu bukan sekedar sambil lalu ya mempublikasikan itu bukan sekedar hanya ya udah dianggap enteng tapi harus benar-benar kita memiliki sebuah fokus yang benar terkait dengan riset. Nah, prosesnya cukup panjang Bapak dan Ibu ya. Saya bersyukur saya diberikan kesempatan waktu itu kalau tidak saya lulus S3 dengan
publikasi sekitar 15 jurnal internasional bereputasi, baik itu yang sudah terpublish ataupun yang accepted. Sampai Bapak dan Ibu, saya cerita dulu pengalaman sampai di hari ini eh, terka- terkait dengan jumlah paper saya yang ada di Alter Index Scopus itu ada 36 ya, belum update karena ada satu yang terbit di tahun ini, bukan di bulan ini ya, di awal bulan Februari, sehingga totalnya 36. Lah, gara-gara ini Bapak dan Ibu, saya bersyukur mulai dari 2000 itu saya diberikan kesempatan ya untuk saya, karena saya mau belajar, saya bisa menerbitkan jurnal dalam bahasa Inggris. Tapi secara jujur bahasa Inggris saya itu bahasa Inggris yang kurang baik. Ya, makanya saya katakan ya semua ini ya pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Saya bisa melalui banyak hal. Gara-gara publikasi juga Bapak dan Ibu, saya mengalami banyak pengalaman-pengalaman ketika saya conference keluar mulai dari 2014 sampai 2023 tahun lalu itu semua kalau nggak dibiayai oleh instansi, ya dibiayai oleh dikti, bahkan ada yang teman rela ya untuk ya ketika tahu saya ingin ke sebuah negara, saya nggak punya uang, dia menolong saya, memberikan dana untuk saya bisa conference. Ya sekilas Bapak Ibu, di tahun 2014 saya itu mulai mulai punya mimpi, pokoknya setiap tahun, walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris yang baik, ya saya pokoknya ingin belajar untuk bisa present di international conference yang ada di luar negeri. Ya ke Malaysia 2014, 15, 16, 18 dan 19 ya. Ini juga bersama salah satu dosen dari kampus Bapak Ibu Pak Mansur ya, waktu ke Malaysia dan ke Vietnam ya. Lalu ketika Vietnam ketika ke Vietnam ini ada satu teman juga saya, semuanya Bapak dan Ibu 2014 di Malaysia ini semuanya saya tidak keluar biaya. Saya hanya keluar biaya hanya untuk beli oleh-oleh ya, dan makan ya. Untuk biaya lainnya sudah ditanggung, saya juga nggak tahu entah dari tadi ya dari baik perguruan tinggi saya waktu itu maupun dikti. Ya. 2018 saya ke Vietnam ya, ini salah satu conference yang bagi saya the best selama saya mengikuti conference karena benar-benar di-create dengan sangat baik. Ya. Lalu juga di 2018 saya punya kesempatan untuk ke Fukuoka University dengan biaya dikti juga. Saya apply, dapat dana kurang lebih sekitar 18 juta, jadi saya harus bayar dulu lalu di reimburse oleh dikti ya, dan bersyukur punya di 2000 lah, ketika 2019 20 karena pandemi ya. 2019 sebenarnya saya ingin sekali ya, cuma ada satu dan dua hal saya tidak bisa, lalu pengen di 2020 ternyata ada pandemi. Nah, mulai 2021, 2022, 2023 saya dapat hibah penelitian unggulan perguruan tinggi, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi multi year selama 3 tahun. Saya meneliti mengenai bisnis keluarga yang ada di Indonesia. Tahun pertama saya meneliti yang bagian Indonesia bagian barat. Tahun kedua saya meneliti bagian timur. Tahun ketiga campuran. Ya, bersyukur di tahun pertama 2021 eh, saya ke Belanda ya untuk present di salah satu international conference di sana. Ya, karena saya punya teman yang juga senang kalau ke jalan-jalan itu pasti pasti ke ini ya, ke perguruan tinggi. Jadi kami mampir ke beberapa perguruan tinggi baik yang ada di Amsterdam maupun di Leiden. Sempat ke beberapa kota yang ada di Belanda tetapi tidak sempat mampir untuk ke perguruan perguruan tinggi. Bahkan saya datang ke
Kalau Bapak dan Ibu tahu namanya Elsevier, kantor pusatnya, lalu ada ResearchGate, itu juga dari Belanda. Terus 2022 diberikan kesempatan untuk ke Jerman, ya. Saya juga bersama teman yang sama, jadi saya juga coba untuk ke beberapa perguruan tinggi yang terkenal di kota Berlin. Ya, karena saya tidak bisa ke kota selain di Berlin, jadi karena dari sisi waktu ya, itu pandemi masih ini ya, jadi saya hanya di kota Berlin. Lalu di 2021 ke London ya, dan bersyukur ini pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu negara saya berupaya untuk fokus ya, karena bidang saya adalah di riset metode, jadi saya memang eh, ingin supaya eh, kemampuan lalu saya terkait dengan riset maupun publikasi terus berkembang, maka ini yang harus dilakukan. Dan ini kesempatan bukan karena saya pandai, jujur Bapak dan Ibu, bahasa Inggris saya tidak terlalu baik. Ya, tetapi kesempatan-kesempatan ini yang saya nikmati karena bagi saya ini berkat dari Tuhan. Ya. Lah Bapak dan Ibu, saya akan mulai aja Bapak dan Ibu. Statement pertama saya Bapak dan Ibu, kalau bicara mengenai publikasi, bicara mengenai menulis karya ilmiah di dalam jurnal, ya kita fokus saja di dalam jurnal, ya karena bicara menulis karya ilmiah itu bisa di dalam jurnal, bisa di dalam proceeding seperti seminar-seminar, atau bisa di dalam buku, book chapter, atau buku monograf dan sebagainya. Ada banyak kategori. Nah, saya akan fokus saja Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa atau mampu menulis dengan baik di jurnal. Ya, jadi karya ilmiah kita fokusnya adalah publikasi di jurnal ilmiah. Nah, statement pertama saya itu seperti ini. Jangan hanya sekedar menulis manuskrip, Bapak dan Ibu. Jangan hanya sekedar menulis manuskrip. Manuskrip itu paper. Ya, paper yang kita buat, ya setelah hasil riset kita dapat, ya lalu kita buat papernya, ya saya sebut paper ini adalah manuskrip. Kata lainnya adalah seperti itu. Yang kita harus lakukan adalah benar-benar kita prepare. Ya, karena harapannya apa Bapak dan Ibu ketika kita memiliki hasil penelitian lalu dipublikasi. Harapannya apa? Tempat kita mempublikasikan atau jurnalnya ya, itu adalah jurnal yang berkualitas. Ya, kalau kita bicara di Indonesia, jurnal di Indonesia, maka kita akan tahu bahwa ada yang namanya Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 6. Sinta 1 itu berarti jurnal-jurnal yang berkualitas. Kalau Bapak dan Ibu kalau bicara mengenai Sinta ya, ya Bapak dan Ibu bisa cek terkait dengan jurnal Sinta 1 ya ada di sinta.kemendikbud.go.id Bapak dan Ibu. Saya tidak perlu jelaskan ini. Di sini ada sekumpulan jurnal yang sudah sudah masuk pada tahap penilaian dan yang lolos itu akan masuk kategori Sinta pastinya ya karena indeksnya adalah indeks Sinta. Dia ada 6 kategori Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 itu berarti nilainya yang paling tinggi, paling mudahnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan saya tidak akan banyak menjelaskan di sini. Lah harapannya adalah ketika Bapak dan Ibu ya menulis jurnal dan jurnalnya dimasukkan ke dalam jurnal yang ada di Indonesia, harapannya apa? Harapannya ya submit di Sinta 1, Sinta 2 atau turun sedikit Sinta 3. Ya, karena ya sama-sama kita punya effort membuat sebuah paper atau manuskrip. Kalau kita tidak tempatkan manuskrip kita di tempat yang tepat dan tempat itu berkualitas, maka ya bagi saya nanti terkait karena ada hubungannya dengan citasi, bagaimana paper kita itu akan dirujuk oleh banyak peneliti lainnya, ya. Dan itu juga menentukan kualitas kita sebagai seorang penulis. Ya. Maka persiapkan.
Ya, mulai dari nanti kita akan bicara cari topiknya, ya, banyak membaca, ya, tentukan literaturnya, semuanya. Lah saat ini Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau kita mau membahas mengenai bagaimana, karena sekarang berkembang ini Bapak dan Ibu membuat bisa dengan menggunakan artificial intelligence, ya, gampang sekarang. Tapi apakah eh, itu akan juga meningkatkan kualitas kita sebagai penulis? Nah, itu tergantung kita. Tapi saya tidak akan bahas mengenai itu. Kalau dari pengalaman saya, karena segala sesuatunya manual, mencari jurnal manual, menulis manual, ya, eh, agak lebih sulit. Kalau sekarang sangat mudah sekali. Ya, beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, saya atau kampus kami mendatangkan salah satu pakar dan sharing mengenai beberapa artificial intelligence yang bisa kita gunakan sebagai dosen ataupun sebagai mahasiswa untuk mempercepat karya kita. Ya, kalau ya artinya mau menggunakan AI itu juga pada dasarnya nggak apa-apa, artificial intelligence, entah ChatGPT atau Gemini.ai atau banyak sekali, Bapak. Kita mencoba, kita tidak akan membahas di area sana dulu ya, Bapak. Karena panjang juga untuk bahasa. Lah, saya, paper Bapak dan Ibu, paper rekan-rekan semuanya itu harus punya nilai jual. Seakan-akan Bapak dan Ibu ini itu sebagai seorang penjual yang menawarkan paper Bapak dan Ibu. Jadi yang menawarkan manuskrip Bapak dan Ibu kepada siapa? Kepada pembelinya. Siapa pembelinya? Yang punya jurnal. Jadi misalnya Bapak Ibu menulis, ya, Bapak Ibu menulis. Lalu semuanya dikirim ke jurnal yang saya kelola. Ya, misalnya jurnal Ardian. Bapak Ibu menulis semuanya ya dari siapapun Bapak dan Ibu menulis, mengirim email ke saya, kami mengirimkan paper kami untuk bisa diterima di paper Ardian. Mohon Pak Elia bisa menerimanya. Nah, karena ada banyak Bapak dan Ibu, maka yang saya lakukan adalah saya harus menyeleksi dong. Saya sebagai pengelola jurnal, saya harus menyeleksi mana kira-kira paper yang memiliki nilai jual bagi saya. Ya, ya saya harus tahu. Ya. Sehingga dari misalnya Bapak Ibu ada berapa ini? Ada misalnya 25 ya, 20 penulis ya, 25 paper dikirimkan di jurnal saya. Padahal saya butuh hanya misalnya bitan. Maka saya harus menyeleksi ya. Saya harus membuang 20. 20 yang saya buang itu apa? 20 paper yang tidak memiliki nilai jual, yang tidak membantu dan berkontribusi pada jurnal saya. Apa itu nanti coba saya. Sehingga konsepnya Bapak dan Ibu yang harus ditanamkan di kita, apakah sebuah paper ya, sebuah paper yang saya tulis ya, sebuah paper yang saya tulis ini memiliki nilai jual atau tidak? Ada value edit-nya enggak untuk pengelola, untuk jurnal yang saya tuju? Apa itu nanti kita lihat. Nah, nah, lalu yang dilihat adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Apa itu nilai jual? Ya, atau dalam kalau bahasa marketing ada nggak value added ya dari paper Bapak dan Ibu? Ya, yang harus dilihat yang atau banyak editor maupun reviewer akan melihat apakah paper Bapak Ibu punya yang namanya kontribusi pada pengetahuan. Bukan hanya sekedar, nanti saya juga contohnya Bapak dan Ibu. Bukan hanya sekedar paper Bapak Ibu ini hanya ditulis tapi nggak ada isinya apa-apa. Isinya hanya ini, misalnya Bapak dan Ibu meneliti, kalau saya di marketing ya, kepercayaan terhadap loyalitas.
produk Samsung misalnya. Percayaan mempengaruhi loyalitas. Semua riset akan mengatakan, ya riset-riset terdahulu itu selalu mengatakan orang yang percaya pada sebuah produk, maka dia akan loyal. Dan ketika ada dari 25 paper Bapak dan Ibu yang dikirim ke saya, semuanya mengatakan sama. Kalau kita asumsikan semua penelitiannya sama. Oh, paper satu hasilnya sama. 20 paper hasilnya sama. Maka saya akan lihat selanjutnya ada nggak, kalau hasil sama ada nggak kontribusi. Oh, ternyata ke 20 paper cuma mengatakan penelitian saya itu mendukung penelitian terdahulu. Ya, 20 paper dari 25 paper. Maka saya akan pisahkan dulu paper ini. Saya tidak akan pakai paper ini. Saya akan cek, oh ternyata ada 5 nih. Ya, ada 5 paper yang menarik bagi saya. 3 paper hasilnya ya bahwa orang yang percaya belum tentu loyal. Dia jelaskan, oh seperti ini. Oh ini menarik. Nah, 2 paper mengatakan, oh iya, saya tetapi orang yang percaya itu akan mempengaruhi loyalitas. Ya, tetapi dia punya penjelasan-penjelasannya. Oh, ini akan berkontribusi kepada teori bla bla bla. Maka Bapak dan Ibu, yang bisa saya pastikan, ya, saya akan membuang 20 paper yang hanya mengatakan bahwa penelitian saya dukung penelitian sebelumnya. Mengapa? Karena nggak ada manfaatnya. Toh lebih baik kita meneliti hasilnya sama bagi saya sebagai seorang editor. Tapi ketika hasilnya berbeda, oh iya tidak signifikan ya ternyata kepercayaan terhadap loyalitas. Apa nih menarik nih berarti kan? Ya hasil penelitian saya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena kebanyakan penelitian sebelumnya menjelaskan orang percaya itu selalu loyal. Lalu dia coba jelas. Artinya apa? Sebenarnya 5 penulis ini mencoba untuk memberikan kontribusi. Ternyata ada hasil yang berbeda. Makanya banyak mahasiswa, ya ketika bimbingan saya baik mahasiswa S1 maupun S2, Pak hasilnya tidak positif signifikan Pak. Hasilnya berbeda Pak dengan penelitian yang lalu. Lalu yang mereka lakukan apa? Mereka mencoba untuk merubah data supaya apa? Supaya hasilnya bisa mendukung penelitian terdahulu. Itu salah besar, konsep salah besar. Ya, jadi bicara mengenai publikasi lebih baik ya hasilnya sampaikan serialnya. Kalau menolak atau tidak sesuai dengan awal ya atau ternyata seperti orang yang percaya belum tentu loyal loh. Atau orang percaya malah loyalitasnya jadi rendah. Nah, itu malah lebih menarik asalkan ada penjelasan-penjelasan. Jadi dari sisi saya sebagai seorang editor itu yang saya lakukan Bapak dan Ibu dan ini menjadi prinsip penting. Ya, apa tuh? 5 orang itu memiliki sesuatu yang ditawarkan yang berbeda dari 20 paper lainnya yang mengatakan, oh hasilnya sama. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya seperti ini, paper seperti ini, ya mungkin kalau Sintali kemungkinan akan diterima. Tapi ya kalau jurnal tersebut ingin meningkatkan prestisnya, ya biasanya paper-paper seperti ini yang hanya antara variabel X dengan Y pasti tidak langsung akan ditolak. Apalagi meneliti sesuatu yang sudah nggak usah lah diteliti, promosi itu pasti akan eh, meningkatkan keputusan pembelian. Hasilnya sudah semua sudah mengatakan ini sudah tidak up to date lagi. Cari yang lain, cari yang lain. Nah, atau juga seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, ya eh, variabel Y-nya itu adalah ini ya keputusan pembelian, lalu variabel independennya ada iklan, sales promotion, personal selling, ya. 3 hal ini dicari bagaimana pengaruhnya dengan ini. Ternyata semua signifikan, ya.
Ya, di awal-awal oke lah. Ya. Tapi kalau variabel-variabel seperti ini bagi jurnal-jurnal yang ingin meningkatkan reputasinya biasanya akan langsung ditolak. Ya, karena apa? Advertising, sales promotion, personal selling ini sudah eh, tema-tema yang sudah nggak up to date lagi, yang tidak menjual lagi. Nanti saya coba akan lihatkan kalau dari sisi marketing, dari sisi saya ya Bapak dan Ibu, karena itu bidang keilmuan saya. Ya, apa yang menarik di tema-tema terakhir-terakhir ini? Ya, makanya kalau dari saya sebagai seorang editor, ya saya pengen jurnal saya ini punya reputasi yang baik, ya, maka saya harus meyakinkan diri saya menerima paper-paper yang memberikan kontribusi. Ya. Mengapa? Karena paper-paper yang memberikan kontribusi akan dilihat dan dibaca banyak orang, disitasi banyak orang. Semakin banyak orang mensitasi paper-paper yang ada di jurnal saya, maka ya brand saya, paper saya akan pasti akan naik. Ya, disitasi, reputasi misalnya dari awalnya Sinta 6, saya ingin naik ke Sinta 3 ya diperbaiki. Nah, selain dari sisi manajemen juga diperbaiki dari sisi kualitas paper yang diterima. Ya, pengelola jurnal ya memperbaiki manajemen jurnalnya. Dan kalau publikasinya itu bagus, jurnalnya bagus, mulai naik ke Sinta 3, Sinta 2, biasanya akan banyak peneliti yang memburu. Ya, aku pengen menerbitkan di sana. Dan dampaknya rejectnya tinggi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya ingin jurnal saya bagus, maka dari 20 yang mengirimkan jurnal papernya ke saya, 20 akan saya tolak. Jadi tingkat penerimaannya hanya 20% atau seperlima. Ya, hanya 5 dari 25, jadi seperlima. Lah, itulah mengapa Bapak dan Ibu harus meyakinkan diri Bapak dan Ibu ketika menulis sebuah paper bahwa paper Bapak Ibu itu memiliki nilai jual. Nanti saya juga akan jelaskan lebih lagi Bapak. Apa nilai jualnya? Ada istilahnya ini Bapak dan Ibu. Novelty. Ada sebuah kebaharuan yang ada Bapak dan Ibu. Nah, ketika seorang peneliti ingin menyatakan bahwa penelitiannya itu memiliki novelty, jadi ketika Bapak dan Ibu ya sudah menulis manuskrip Bapak dan Ibu, Bapak Ibu harus yakinkan bahwa ada sesuatu yang baru yang ditawarkan. Karena itu nilai jual. Ya, paper Bapak Ibu harus ada sesuatu yang baru. Ya. Peneliti tersebut meyakini bahwa hasil penelitiannya menawarkan kontribusi baru terhadap pengetahuan yang ada dalam bidangnya. Jadi saya harus yakinkan diri saya ada sesuatu yang baru. Cara singkatnya aja Bapak Ibu ya. Ini yang selalu saya analogikan kalau saya memberikan materi. Misalnya saya mau menulis mengenai teh Bapak dan Ibu. Ya, banyak penelitian ya di awal-awal riset dengan topik teh ini meneliti mengenai teh tawar. Oh, teh tawar itu seperti ini, seperti ini. Semuanya banyak menulis. Tetapi ketika sudah ada banyak orang yang menulis, lalu ketika Bapak dan Ibu mau menulis lagi tentang teh, maka apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Supaya ada nilai tambahnya. Supaya ini bisa terjual. Karena semuanya sudah menulis mengenai teh tawar. Yang Bapak Ibu coba lakukan adalah cobalah saya mencoba untuk menambahkan sebuah ingredient sederhana namanya gula. Maka muncul publikasi Bapak dan Ibu diberi judul teh manis. Sama-sama di teori teh, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kalau saya sebagai pelajar jurnal, ada satu paper yang dia menulis sesuatu yang unik. Oh, ada teh sama-sama teh ya di teori teh, tetapi dia teh manis. Ya,
generasi-generasi muda suka pada sesuatu yang manis, lalu Bapak Ibu melakukan sebuah riset. Ini kan menghasilkan sesuatu yang baru, sekalipun sederhana, sekalipun masih dalam konteks teh. Lalu ada lagi dari Bapak dan Ibu, sudah banyak nih yang menulis teh manis. Dalam kondisi, misalnya Bapak dan Ibu melakukan sebuah penelitian dalam kondisi yang panas, ya, lalu Bapak Ibu mencoba untuk membuat sebuah paper, memasukkan sebuah ingredient tertentu di dalam teh manis tersebut, cocok loh dalam kondisi. Bapak Ibu menyatakan di dalam papernya, ini loh kontribusi paper saya, dalam kondisi panas, maka enak kita meminum es teh dibandingkan teh manis panas atau teh manis hangat. Ada sesuatu yang baru kan Bapak dan Ibu dari penelitian sebelumnya. Terus seperti itu, ya, ada susu, ada yang green tea, ada teh kopi, peppermint lah. Dalam era sekarang, kalau sudah ada banyak publikasi mengenai teh seperti ini, lalu pertanyaannya, Bapak Ibu mau membuat teh apa? Karena harus punya nilai jual, harus membedakan, harus ada keterbaharuan, harus ada sesuatu yang baru. Paling tidak sedikit saja sesuatu yang baru yang bisa Bapak Ibu tawarkan kepada pengelola jurnal. Nah, sehingga ketika membuat sebuah paper, Bapak Ibu harus yakinkan, ya, ya kalau saya pasti akan saya buat, kalau dulu ya Bapak dan Ibu di awal-awal saya membuat namanya state of the art. State of the art itu sejarah, ya. Di tahun misalnya di tahun 90-an itu masih hit teh tawar. Lalu di tahun 95 muncul penelitian dengan teh manis. Di tahun 2000, awal 2000, es teh ini berkembang pesat. Penulisnya adalah ABC. Bapak Ibu ceritakan sampai terakhir, ini yang lagi ngehit ini adalah teh peppermint. Oleh sebab itu, ya, kan kita sudah memiliki sejarahnya. Saya mencoba mengusulkan sesuatu yang baru, ya, terkait dengan paper yang saya punya. Apa itu teh apa? Nah, itu Bapak Ibu harus explore. Nah, kalau Bapak Ibu di ilmu marketing, misalnya Bapak Ibu bicara mengenai promosi. Ya, kalau sekarang, di era sekarang Bapak Ibu membahas mengenai bauran promosi, ya, itu sudah tidak memiliki nilai jual. Nanti saya coba akan sedikit jelaskan. Apa? Ya, promosi yang bagaimana? Ada green promotion, ya oke lah, masih oke lah. Promosi berbasis AI, berbasis sosmed, dan sebagainya. Itu kan perkembangan-perkembangan Bapak dan Ibu. Ya, sesuatu konteks yang lama harus dibawa ke dalam konteks yang baru. Intinya, membuat paper itu harus ada sesuatu yang baru yang ditawarkan kepada publisher. Kalau Bapak Ibu dosen, ya Bapak Ibu mau menulis paper di jurnal internasional terindeks Scopus, ya ini juga menjadi prinsip utama. Ya, ini menjadi prinsip utama saya ketika membuat sebuah paper. Lah, keterbaharuan secara singkat Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa baca aja Bapak dan Ibu. Yang namanya novelty itu ada novelty berdasarkan tematik. Nah, ini tema-tema tertentu dan biasanya tema ini ada gara-gara ada sebuah kejadian tren besar yang sedang digemari di saat itu. Atau kejadian-kejadian besar misalnya seperti COVID, ya. Makanya di era-era COVID Bapak dan Ibu 2020 sampai 2022 itu banyak sekali riset yang membahas mengenai COVID dan saya salah satunya yang mencoba, ya, mengapa ini sesuatu yang baik juga karena kondisi tertentu misalnya seperti COVID ini tidak akan terjadi atau belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin tidak akan terjadi setelahnya. Ya, maka ini kondisi yang akan sangat menarik, ya, kalau kita bisa bahas. Nah, misalnya kalau dalam posisi sekarang, ya tema-tema seperti artificial intelligence ini banyak sekali digunakan kalau Bapak Ibu ya coba membaca jurnal-jurnal yang ada di dalam misalnya Science Direct, ya Bapak Ibu
tulis misalnya bidang saya marketing, saya mau cari ya untuk marketing itu, ternyata mulai 2021, 2022, 2023 berkembang luar biasa. Khusus di area marketing atau mau secara spesifik di area sales, itu banyak sekali, sudah mulai berkembang. Ya, oke ya Bapak dan Ibu. Jadi novelty bisa dilihat dari tematik novelty. Ada kondisi tren baru yang mungkin eh, hanya terjadi pada satu titik tertentu. Itu harus Bapak Ibu kejar, harus cari ide nih. Nah, itu menarik. Nah, ini contohnya saya. Ya, saya submit di 27 September 2020, lalu accepted di 27 Juni 2021. Ya, membahas mengenai panic buying yang hubungannya dengan satisfaction. Ya, orang ketika pandemi itu pasti melakukan banyak orang melakukan namanya panic buying. Ya, beli untuk ditimbun. Ya, supaya apa? Supaya kebutuhan keluarganya tercukupi. Kita nggak perlu lagi keluar-keluar. Nah, apakah kondisi tersebut panic buying ini mempengaruhi satisfaction? Secara sederhananya seperti itu. Kan aneh kan? Ya, tapi itu yang menarik di sana. Nah, ini bisa diekspor Bapak dan Ibu. Artificial intelligence seperti yang saya katakan tadi Bapak dan Ibu ya. Saya coba untuk bidang marketing, ternyata banyak untuk digital marketing itu cukup banyak. Ya, biasanya ini tematik yang jenis tematik ini, jenis novelty ini akan banyak disputasi oleh banyak orang. Karena biasanya kita di kondisi yang baru seperti COVID, ya kita menemukan sesuatu yang baru dan menarik, orang pasti akan mencoba mensitasi paper kita. Terus juga bicara mengenai novelty-nya, saya sebut research needs. Ya, ini butuh sudut pandang atau pengetahuan baru. Ya, jadi Bapak dan Ibu mencoba untuk sebenarnya mengusulkan sesuatu yang baru, ya, entah dari sisi konsepnya kah, entah dari sisi hasilnya, ya, dan sebagainya. Ya, atau interdisipliner. Jadi Bapak dan penting misalnya, lalu kerjasama dengan psikologi, ya, menghasilkan sebuah riset yang baik. Ya, karena ada dua konsep ya di marketing dan di psikologi, terus disatukan, terus akan menghasilkan apa? Ya, contohnya seperti ini. Misalnya ini dulu topik yang sangat saya senangi dan seringkali saya juga share. Ya, ada namanya tema experiential marketing. Ya, jualan bukan hanya produk ataupun jasa, tetapi pengalaman yang dijual oleh marketing. Ya. Saya akan jelaskan pergerakannya, lalu riset-risetnya, ya banyak riset lah. Ketika saya meneliti, maaf Bapak dan Ibu, sebentar. Ya, ketika saya meneliti, misalnya di tahun 2001, 2022, 2025, sorry, 2014, 2015 saya mencoba meneliti, ya tema experiential marketing ini saya hubungkan atau gabungkan dengan yang namanya city branding. Maka muncul sebuah konsep namanya Memorable City Brand Experience. Ini menggabungkan dua eh, tema yang agak-agak sedikit berbeda. Ya, walaupun masih di area marketing juga. Ya, ada brand, city branding, ada juga hubungannya dengan tourist experience. Jadi mencoba untuk melihat itu kalau datang ke sebuah kota punya pengalaman apa di kota tersebut, mana yang paling menarik. Secara sederhananya, saya membuat satu model seperti ini, ya. Lalu dari itu saya pisah lagi untuk sampel yang Yogyakarta dan Jakarta karena brandingnya beda. Satu brandingnya saat itu adalah budaya, adalah kota ada yang karena banyak ya brandingnya Jakarta karena pada waktu itu ada seperti smart city dan banyak hal. Nah, ini dua kota yang berbeda dengan brand coba olah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat secara statistik ya Bapak dan Ibu ternyata hasilnya
Ini modelnya sama, cuma diuji di dua sampel yang berbeda. Kalau city brand attractiveness ini hasilnya sama, sama, nggak menarik itu untuk dibahas. Memorable dengan ini sama, ya. Lalu memorable city brand pengaruhnya terhadap tourist brand base tourist based city brand equity ini hasilnya sama. Lah, yang berbeda itu adalah ini. Ya, saya pergi. Nah, inilah yang saya bahas yang menarik. Mengapa berbeda ya? Orang cinta kepada sebuah merek kota, tetapi hasilnya itu beda. Ekuitas nilai ekuitas sebuah merek kota itu akan beda hasilnya. Nah, itu dibahas. Nah, itu yang menarik Bapak dan Ibu. Daripada hanya sekedar oh ini sama hasilnya sama, ini hasilnya sama. Ini hasilnya sama. Ya, nah, secara sederhananya seperti itu. Jadi eh, bagian yang ketiga tadi adalah ini masih dalam satu ini ya Bapak David, interdisipliner studi. Ya, saya juga pernah melakukan riset dengan orang psikologi, ya, membahas mengenai job calling pada waktu itu. Ya, saya menggunakan keilmuan di manajemen, beliau menggunakan di psikologi. Lalu ya bersyukur eh, pada jurnal yang bereputasi sangat baik. Nah, ini jurnal saya judulnya Bapak David. Atau konsep-konsep yang baru. Ya, misalnya saya mau membuat sebuah konsep sustainable response power to customer. Ini konsep baru yang saya yang buat awal. Ya, nggak masalah seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, tidak masalah. Ya, seharusnya kita ketika membuat sebuah paper, salah satu caranya ya ini Bapak dan Ibu, berlomba-lomba untuk menyampaikan konsep baru, variabel baru. Ya, kalau kuliah di S3 Undi pasti, ya, apalagi di manajemen, supervisornya Prof. Augusti Ferdinand, ya pasti. Ini disertasi saya. Tetapi Bapak dan Ibu, di dalam paper Ibu, Bapak dan Ibu harus jelaskan. Konsep saya ini, yang saya tawarkan ini, yang saya miliki, yang saya mau buat riset ini, harus ada dasar teorinya. Maka kalau menggunakan konsep ini ya kita agak sedikit panjang membaca papernya, membaca sejarah keilmuannya, harus tahu dari sisi grand teori, misalnya saya menggunakan resource advantage teori. Nanti kira-kira turunnya ke apa? Ada namanya 2000 sorry, mulai 97 ada namanya dynamic capability. Ya, dynamic capability saya cari lagi. Oh, dia turun kepada namanya customer agility. Ya, lalu turun lagi ada customer response capability sama sustainable response design. Ya, baru saya melihat dari sisi lain, dari sudut pandang lain di resource advantage theory. Ya, ada apa di bawahnya selain dari dynamic capability? Oh, ada ini sumber daya organisasional. Ya, dia jelaskan ada salah satunya adalah kontrol. Ya, sumber daya organisasi ini salah satu adalah kontrol. Di paper lain dia sebut kontrol itu sebagai sebuah power. Lalu saya melihat dari sisi marketing, ada nggak ya power ini dihubungkan dengan marketing? Oh, ternyata ada konsep di 2012, dua paper menjelaskan mengenai power of marketing. Baru dari situ ya saya mencoba untuk menurunkan dan muncullah sebuah konsep baru saya namanya sustainable response power to customer. Jadi harus ada pasti. Ya ini secara ini ya gambaran aja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus punya teori terdahulunya apa, terus coba turun-turunkan, terus oh ini cocok. Jadi saya punya variabel, ini punya dasar teori yang kuat. Itu yang kita tunjukkan kepada eh, pengelola jurnal. Nah, tapi ini prosesnya cukup panjang Bapak dan Ibu. Ya, ini juga ada energizing customer bond. Ya, dia menurunkan dari dua teori. Nah, Bapak dan Ibu bisa cobalah nanti. Ya, ini beberapa penelitian saya yang menggunakan cara seperti itu. Ya, di 2022 ada satu paper yang terbit di jurnal Sinta 2, ya, di Ponegoro International Journal of Business. Ya,
satu konsep yang waktu itu saya tawarkan namanya explorative relation capability. Apa itu saya jelaskan. Teorinya dari mana saya jelaskan. Bahwa kalau UKM ya spesifiknya di fashion, kalau mau kinerjanya bagus, kita harus punya kapabilitas nasional yang seperti apa. Ya, saya jelaskan semua di sana. Nah, ini hibah saya ada satu konsep namanya synergizing intergeneration conflict resolution. Ya, karena saya bicara mengenai konflik di bisnis keluarga, level medium ke bawah ya. Kalau level atas saya tidak bahas ya. Membuat satu konsep, saya jelaskan semuanya. Ini dapatnya dari mana, indikatornya bagaimana. Ya, karena fokusnya kalau punya konsep ini, dia bisa bisnis keluarga bisa meresolusi konfliknya, maka terjadi sustainability di dalam bisnis tersebut. Bapak Ibu bisa ya, lakukan seperti itu. Ini juga dengan teman-teman S3 juga ya, ada namanya salesperson energizing relationship. Nah, kalau punya ini ya hubungan yang ada energi luar biasa antar salesperson, maka kinerja salesperson akan baik. Ya, itu secara umumnya. Intinya seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak Ibu adalah seorang peneliti, seorang ahli di bidangnya, dan Bapak Ibu boleh untuk menyampaikan atau mengeluarkan variabel-variabel baru terserah Bapak dan Ibu. Tapi yang harus Bapak Ibu pastikan dan ditulis di dalam paper Bapak dan Ibu, bahwa variabel baru yang saya usulkan, saya terbitkan, itu memiliki dasar teorinya. Ya, Bapak dan Ibu bisa sampaikan dalam paper tersebut. Atau novelty itu juga bisa temuan baru Bapak dan Ibu. Artinya ada sesuatu yang berbeda, ini novelty yang tingkat rendah ya. Ada sesuatu yang berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, oh selama ini antara A dan B pengaruhnya positif signifikan semua. Tapi saya menemukan nggak signifikan. Sekalipun positif tapi tidak signifikan. Pengaruhnya kecil banget. Nah, Bapak dan Ibu bisa jelaskan itu. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini satu paper saya tulis dengan dua profesor dari Universitas Ciputra Surabaya dan juga dari mana Langkawi International Tourism Hospitality ya dari Universitas ya ini salah satu dosen profesor di Universitas Utara Malaysia namanya Prof. Azila Kasim ya. Nah, Bapak dan Ibu lihat ini dari sisi ini ya Bapak dan Ibu gambaran statistikanya hanya ada satu Bapak dan Ibu yang hasilnya itu tidak signifikan. Semuanya signifikan bagus. Ya. Nah, setiap ini pasti akan saya sampaikan hasilnya. Tetapi di dalam paper saya, ketika ada sesuatu yang tidak signifikan atau berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka itu yang harus dieksplor. Itu yang harus dibuat menarik. Ya, karena itu salah satu bentuk keterbaruan dari paper Bapak dan Ibu. Nah, itu Bapak dan Ibu. Sekali lagi, ya, yang bisa saya simpulkan sampai di sini, paper Bapak dan Ibu harus punya yang namanya nilai jual. Jualnya apa? Salah satunya kita sebut novelty. Ya. Karena kalau punya keterbaruan, ya, itu menjadi poin lebih supaya paper Bapak dan Ibu diterima di jurnal yang tentunya lebih baik. Nah, selain dari itu, ya selain dari novelty, ada juga pemilihan topik Bapak dan Ibu. Ini penting ya Bapak dan Ibu. Ya, topik itu apa? Jadi ketika melakukan riset untuk disertasi maupun untuk publikasi, ya Bapak dan Ibu harus yakinkan bahwa itu topik yang Anda sukai. Tapi kalau yang namanya tesis atau disertasi, seringkali topik kita tidak disukai pembimbing kita. Maka yang kita lakukan, ya sesuaikan aja dengan pembimbing maunya gimana.
Nah, tapi kalau bicara mengenai publikasi, Bapak dan Ibu coba cari satu topik yang benar-benar Bapak Ibu sukai, lalu atau Bapak dan Ibu kalau nggak disukai, Pak, saya punya topik yang saya sukai tapi sudah old date, maka cari topik-topik yang tren terkini aja Bapak dan Ibu. Yang sekarang sedang apa? Nanti kita coba lihat kalau dari sisi marketing. Nah, misalnya kalau saya ini di marketing ya Bapak dan Ibu, ya saya bersyukur dulu punya pembimbing akademik almarhum Pak Dr. Ibnu, ya Bapak Dr. dia selalu mengatakan Pak Elia kalau membahas sebuah variabel misalnya tentang customer satisfaction, Pak Elia harus cari awalnya customer satisfaction ini dari tahun berapa sampai perkembangannya bagaimana. Jadi membuat state of the art dari tahun berapa sampai ke berapa. Nah, dari situ saya mulai banyak belajar ya terkait dengan keilmuan di marketing. Lalu saya mencoba kalau dalam riset ya saya mencoba untuk memilahkan hot topic di era-era tertentu. Misalnya di era sebelum 90-an, kalau Bapak Ibu meneliti mengenai segmentasi, targeting, positioning, dan Ibu publikasi di saat ini, ya bisa juga. Tetapi untuk jurnal-jurnal yang bereputasi lebih baik, biasanya ini sudah sangat old. Ya, kecuali bisa menemukan metode baru untuk eh, meneliti mengenai STP ini. Ya, atau bauran pemasaran ini juga kalau Bapak Ibu targetnya ke Sinta 2, Sinta 3, Sinta 1 atau jurnal bereputasi, jurnal nasional bereputasi, ya ini sudah old. Tapi di masa-masa itu baik. Atau customer behavior, misalnya seperti motif, sikap, kelompok acuan, kepuasan konsumen, budaya, personality ini juga sudah old. Ya, lalu juga ada, kalau Bapak Ibu tahu namanya Parasuraman, ya di era-era tahun 84, 85, ya eh, mencoba dia salah satu yang ya, menginisiasi namanya service quality. Ada 5 dimensi yang sampai sekarang dipakai sebenarnya, ya. Tetapi kalau sekarang masih menggunakan ini dengan konteks yang lama, maka Bapak dan Ibu juga eh, jarang sekali jurnal-jurnal bereputasi akan menerima paper Bapak dan Ibu. Ya, ini skill 90-an, ada market orientation, relationship marketing di tahun 94, ya branding awal-awal ya awal-awal 90-an, market orientation di 91 92, ya lalu topik 2000 sampai 2010 ada experiential marketing, ya walaupun dimulai sebenarnya tahun 97 98 99 ada keluar bukunya lalu lagi hit di tahun 2000-an. Ya, ada entrepreneurial marketing mulai 2005 muncul konsep-konsep dan berkembang namanya entrepreneurial marketing. Nah, seperti saya katakan tadi ini novelty di era itu menggabungkan ilmu di entrepreneurship dengan ilmu marketing. Maka muncul namanya entrepreneurial marketing. Ya, topik-topik di 2010 sampai 2020 masih ada digital marketing, online, sosial media, sorry, ya e-collaboration, e-work dan sebagainya Bapak Ibu. Ya, ada co-creation, retro marketing, business innovation, small business, green marketing, green behavior gitu ya. Mau lebih di 2017 mulai ada namanya marketing to milenial, selfie, fenomena selfie. Ya, saya juga meneliti mengenai ini di terus ada narsisme yang hubungannya dengan selfie, ya. Lalu ada YouTuber, selebgram dan sebagainya. Ya, terus kita lihat, nah ini tema-tema di 2022. Kalau Bapak dan Ibu mau meneliti eh, dan mau dipublikasikan di jurnal yang oke lah, kalau bicara di Indonesia terindeks Sinta 123, ya adalah tema-tema yang hot, ya seperti augmented reality. Ya ini beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan marketing. Ya, saya karena bidang saya marketing sekali lagi, saya cari coba berdasarkan bidang saya.
ada augmented yang digunakan di industri retail. Terus ini juga Journal of Business Research ini salah satu the best jurnal lah ya, grade-nya sangat tinggi, paling tinggi. Ya, dia juga membahas augmented reality di marketing. Nah, ini juga ada Journal of Marketing, ini juga jurnal dengan grade yang sangat tinggi sekali. Dia juga membahas mengenai augmented reality. Ya, ini 21, sorry, ini ya mulai 21 ya Bapak dan Ibu, lalu berkembang di 2022 Kak, sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu mau meneliti selanjutnya, yang menarik itu adalah ini terkait dengan live streaming. Ya, terkait dengan social commerce, sekalipun TikTok ya sekarang sudah nggak bisa lagi jadi social commerce karena banyak yang tidak setuju dia jual eh, melalui live streaming, tetapi ini juga bisa diungkapkan Bapak dan Ibu karena ini lagi hit ini, sangat hit kalau kita aplikasi internasional. Impulse purchase khususnya untuk yang online Bapak dan Ibu ya. Lalu grade yang lebih lagi Bapak dan Ibu, setelah impulse ya, pembelian impulse buying gitu ya, ada namanya buying ya. Nah, ini tema-tema yang bisa di Bapak.